Ini merupakan kabar baik bagi orang-orang yang saat ini sedang gagal bayar, telat bayar di aplikasi pinjaman online. Kenapa? Karena OJK ternyata bisa atau mempunyai kemampuan untuk memberikan semacam kayak pelunasan dan hal-hal yang berhubungan dengan hutang kalian itu bisa dianggap lunas oleh OJK. Di mana tentunya OJK memang punya kewenangan, punya peran yang penting untuk membuat lunas sebuah hutang pinjaman online. Nah, tapi perlu kalian ketahui bahwa memang tidak semudah itu hutang kalian bisa dianggap lunas. Berkaca dari kasus kemarin mahasiswa IPB yang banyak sekali hutang pinjolnya hingga ratusan juta dari berbagai macam aplikasi pinjol mulai dari Akulaku, Kredivo, ada Kami, Kredit Pintar dan lain sebagainya. Ternyata semua hutang tersebut dari ratusan mahasiswa tersebut dianggap lunas. Ini merupakan peran besar dari OJK, di mana OJK memfasilitasi kepada para aplikasi pinjaman online untuk mencoba mencari jalan keluarnya ya karena memang usut punya usut, ternyata mahasiswa IPB ini banyak yang hutang pinjol karena penipuan karena kasus penipuan di mana mereka ini ditipu seakan-akan ada investasi dan seakan-akan akan diberikan keuntungan dengan cara mengajukan pinjaman online, terus kemudian pinjaman online tersebut modalnya diserahkan kepada pelaku tersebut ternyata pelaku tersebut membawa kabur sehingga para mahasiswa ini ternyata mereka terlilit hutang di banyak pinjol tersebut. Jumlahnya nggak sedikit, bahkan ratusan. Nah, karena kasus ini viral, mau nggak mau OJK pastinya akan sedikit memperhatikan kasusnya dan akan tentunya memberikan peranan serta memberikan jalan keluar ya teman-teman. Jadi dengan kata lain, dari hasil diskusi atau hasil dari negosiasi tersebut, maka OJK bersama dengan aplikasi pinjaman online ini berusaha untuk memberikan penghapusan hutang atau pelunasan dari pinjaman online tersebut. Nah, ini kasusnya viral. Nah, sekarang sebenarnya orang yang gagal bayar atau orang yang telat bayar dan bermasalah dengan pinjaman online itu banyak juga loh yang karena penipuan. Banyak juga yang tiba-tiba aplikasinya ada yang minjam tapi bukan dia yang melakukan pinjaman, ada juga yang lakunya tiba-tiba dipakai orang, kredivonya dipakai orang. Semuanya itu banyak sebenarnya. Dan kalau dipikir-pikir itu jumlahnya juga sangat banyak. Nah, mungkin bisa jadi kalau di total-total lebih banyak dari mahasiswa IPB tersebut. Namun kan karena mereka tidak bersatu, karena juga mungkin viralnya cuman nggak terlalu banyak, informasinya juga masih simpang siur, maka juga OJK nggak bisa apa-apa ya. OJK juga tidak mungkin harus meneliti satu persatu, kemungkinannya akan sangat kecil. Karena OJK juga harus memperhatikan lini-lini investasi yang lain selain hanya pinjol doang teman-teman. So, buat teman-teman mungkin jangan males dan jangan malu untuk melaporkan jika teman-teman kena penipuan, jika teman-teman korban investasi bodong, dan terus kemudian teman-teman juga sering banget terkena pinjaman online ilegal dan lain sebagainya. Jangan ragu untuk melaporkan. Siapa tahu ada harapan, ada kemungkinan masalah teman-teman ini bisa dibantu oleh OJK dan bisa diselesaikan dengan baik-baik teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga video ini bisa memberikan kalian gambaran bahwa ada sebenarnya solusinya, namun memang tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kesimpulannya OJK sebenarnya punya peranan penting dari proses pelunasan hutang mahasiswa IPB sebagai korban investasi bodong kemarin teman-teman ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.